Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Gina Irawanto dengan yang 12040101045 dari kelas 3D, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Bimbingan Konseling Islam dengan dosen pengampu Ibu Dewi Irianti, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua teori BK dari teori Islam dan Barat. Dari teori Barat, saya mengambil teori psikoanalisis Sigmund Freud, dan teori Islam adalah teori Al-Mau'izah Al-Hasanah. Siapa itu Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah bapaknya psikologi. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Freiburg. Ia bergelar doktor dari Universitas Wina. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari lapisan-lapisan perkembangan. Ada yang mendapatkan perkembangan yang tepat, ada pula yang tersumbat. Jadi, Sigmund Freud ini yang mencetus teori psikoanalisa atau analisa jiwa. Apa itu teori psikoanalisis? Psikoanalisis bilang kalau manusia itu mempunyai pikiran, perasaan, ingatan, keinginan yang gak kita sadarin. Jadi manusia itu mempunyai alam bawah sadar. Psikoanalisis percaya bahwa setiap tingkah laku manusia itu berdasarkan dari alam bawah sadar mereka masing-masing. Jadi alam bawah sadar itu pendorong utama manusia untuk berbuat baik atau jahat sekalipun. Jadi kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis, semua itu berdasarkan atau dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen yang selalu berdinamika dan selalu berkonflik. Yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Yang pertama itu id. Id bagian jiwa yang paling liar yang berpotensi jahat. Ada yang menafsirkan id sebagai nafsu manusia yang mementingkan kebutuhan perut ke bawah. Di sisi lain, id tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Intinya, id adalah bagian yang paling jahat dari manusia yang beresiko merugikan diri sendiri dan orang lain. Id sebenarnya yang menguasai manusia itu tumbuh pada umur 0-2 tahun. Atau juga id ini bawaan dari lahir. Id ini akan senang melakukan apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita, yang gak memperdulikan nilai, etika, norma yang ada di masyarakat. Seperti contohnya, jika seorang harus mencuri untuk memenuhi nafsu makannya, maka id ini akan mendorong seseorang tersebut untuk mencuri makanan. Yang kedua, itu superego. Komponen yang kedua adalah superego. Superego atau yang lebih sering disebut dengan hati nurani. Pembentukan dan perkembangan superego sangat ditentukan oleh pengarahan dan bimbingan lingkungan sejak usia dini. Bila seorang diasuh dalam lingkungan yang serba cuek dan mau menang sendiri, bisa dipastikan superego atau hati nuraninya sangat tumpul. Sedangkan superego ini berbeda dengan id. Superego ada dan muncul pada diri seseorang pada umur 3 tahun ke atas. Lebih singkatnya, superego adalah pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jika melihat dari id tadi yang tidak peduli batasan sosial, nilai dan norma, superego ini adalah nilai dan norma yang kita pegang sendiri di kehidupan kita. Seperti dijelaskan sebelumnya, superego ini terbentuk lewat dari perkataan orang tua, lewat aturan yang ada di masyarakat. Nah, jika tadi id menyuruh dan mendorong seseorang untuk mencuri makanan, maka superego ini menjadi tameng, menjadi penahan untuk seseorang tidak mencuri makanan tersebut. Superego ini dan id menjadi berlawanan, di mana id bertujuan untuk memuaskan nafsu manusia dengan cara apapun, sementara superego ini bertujuan untuk menegakkan aturan, nilai, dan norma yang ia tegakkan sendiri. Yang ketiga, ego. Apa itu ego? Aspek kepribadian ini menjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungan.
Ciri khas dari aspek ini, ego mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan pribadi yang terlibat. Artinya, berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya sendiri. Atau ego menjadi penghubung antara penyeimbang id dengan superego dengan dunia nyata. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id, karena ego yang tidak memiliki energi sendiri hanya memperoleh energi dari id. Tipe-tipe orang menurut Freud. Ada dua tipe orang menurut Freud. Yang pertama, ada yang mampu menghadapi realita dengan baik, yang berarti mereka memiliki ego yang sangat kuat, yang biasanya orang ini mempunyai solusi yang tepat untuk permasalahannya. Mereka dan percaya bahwa dia bisa menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, tipe orang yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik, berarti mereka mempunyai ego yang cenderung lemah. Orang yang seperti ini biasanya mudah sekali stres. Kenapa sih setiap manusia mempunyai ego yang berbeda-beda? Orang yang punya ego yang lemah berarti ada masalah di masa kecilnya yang kurang ideal. Menurut Freud, masa kecil adalah masa di mana ego kita belajar beradaptasi dengan realita. Nah, superego muncul ketika kita sudah balita jika id bawaan dari lahir. Menurut Freud, misalnya kita nggak bisa mengembangkan cara beradaptasi diri yang baik di masa ini, maka kita akan mengalami masalah ketika kita dewasa. Tingkat kehidupan mental menurut Freud. Tingkat kehidupan mental ada 3. Yang pertama, sadar. Yang kedua, prasadar. Yang ketiga, tidak sadar. Yang pertama, sadar. Sadar, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Yang kedua, prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggalkan oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Yang ketiga, ada tidak sadar. Tidak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukankah abstraksi hipotetik tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik, atau biasanya pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong, kateksis, dan tenaga penekan, antikateksis. Yang pertama, kateksis. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan antikateksis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari id untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Id hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki antikateksis, namun ego dan superego juga bisa membentuk kateksis, objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung.
masih berkaitan dengan asosiasi objek, pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id. Mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Mekanisme pertahanan ego menurut Freud ini ada 7. Yang pertama adalah identifikasi. Cara mereduksi tegangan dengan meniru atau mengimitasi atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Yang kedua, pemindahan atau reaksi kompromi. Ketika objek kateksis asli yang dipilih oleh insting tidak dapat dicapai karena ada rintangan dari luar atau dari dalam, insting ini direpres kembali ke ketidaksadaran atau ego menawarkan kateksi baru, yang berarti pemindahan energi dari satu objek ke objek yang lain, sampai ditemukan objek yang dapat mereduksi tegangan. Yang ketiga, represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan anti-synthesis untuk menekan segala sesuatu, seperti ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Yang keempat, ada fiksasi dan regresi. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Yang kelima, proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis dengan cara melempar impuls-impuls internal yang mengancam pindahkan ke objek di luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Yang keenam, ada introyeksi. Introyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam ego sendiri. Dan yang terakhir, pembentukan reaksi. Tindakan defensi dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dalam kesadaran, misalnya benci jadi cinta, rasa permusuhan diganti ekspresi persahabatan. Yang selanjutnya adalah teori al-mau'idhah al-hasanah. Belum masuk ke teori al-mau'idhah al-hasanah, apa itu teori bimbingan konseling Islam? Bimbingan konseling Islam adalah landasan yang berpijak bagaimana proses bimbingan konseling dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan positif pada konseli mengenai cara paradigma berpikir, cara penggunaan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan, dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu dan paradigma kenabian. Ini disandarkan dari surat An-Nahl ayat 125. Para ahli mengidentifikasikan teori dalam bimbingan konseling Islam terdapat 3 pokok pendekatan: bil hikmah, al-mau'idhah al-hasanah, dan mujadalah bil ahsan. Tujuan bimbingan konseling Islam ini secara umum adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat pula. Sedangkan secara khusus untuk membantu individu agar menyadari eksistensi sebagai makhluk Allah sehingga berperilaku tidak keluar dari aturan, ketentuan, dan petunjuk Allah. Dari ketiga itu saya mengambil satu teori saja, yakni teori al-mau'idhah al-hasanah. Teori al-mau'idhah al-hasanah itu dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar-iktibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulianya Allah. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun kehidupan, ketaatan, dan ketakwaan kepadanya. Bagaimana cara mereka mengembangkan eksistensi diri dan menemukan jati dan rasa citra diri, bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental spiritual dan mental moral.
Konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup dan perjuangan orang-orang agung, pejabat-pejabat Allah dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip al-mau'izah al-hasanah. Yang pertama, pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, yang mana pelajaran itu membantu konseli untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya. Yang kedua, konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi konseling. Yang ketiga, konselor harus menguasai referensi yang banyak tentang materi pelajaran itu dan melakukan penelitian dan klasifikasi materi yang membawa pesan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseling. Materi al-mau'idhah al-hasanah. Apa aja sih materi al-mau'idhah al-hasanah? Yang pertama adalah kitab umat Islam, ini Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah atau perilaku Rasulullah. Yang ketiga, al-atsar, perilaku para sahabat Nabi. Yang keempat, pendapat atau ijtihad para ulama muslim. Yang terakhir, pendapat atau penemuan pakar non-muslim, terapi psikoanalitik Freud, terapi behavioris dari Skinner, teori humanistik dari Maslow, dan teori-teori lainnya dari pakar non-muslim. Dari teori yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua teori bimbingan konseling dari Barat dan dari Islam. Yang dari Barat ada teori psikoanalisis Sigmund Freud, dan dari Islam ada al-mau'idhah al-hasanah. Sangat terlihat perbedaannya. Teori dari Islam al-mau'idhah al-hasanah ini materinya berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, ada al-athar, ada ijtima atau para ulama. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.